daun nipah ini sering dijadikan sebagai atap. Tapi kalau yang di sini kita nggak cuma ambil daunnya aja. Tadi memang kita sudah ambil daun, kemudian daun mudanya diambil sebagai tali pengikat. Dan kita juga memanfaatkan pelepah bawahnya. Jadi kalau di Kalimantan itu pelepah bawah bisa dijadikan untuk tungku masak. Tapi di sini ini menurut saya unik banget. Dan saya baru pernah tahu bahwa pelepah seperti ini bisa dijadikan garam. Padahal kalau saya cobain airnya tawar. Uts. Semuanya udah siap, udah rapi. Kita langsung mau berhanyut ke kampung. Ini semua akan kita olah. Ini, Pak. Nah, kayak gini, ini juga udah dipotong-potong sehingga ukurannya jauh lebih kecil. Jadi lebih mudah untuk diperas, untuk diambil airnya untuk jadi garam. Kalau dilihat di sini, nipahnya ada dua warna, satu yang putih seperti ini, kemudian yang agak kemerahan. Jadi perbedaannya itu adalah yang berwarna merah seperti ini. Nah, ini kadar asinnya atau kadar garamnya itu jauh lebih tinggi. Satu pelepah nipah mampu menyimpan air hingga belasan liter. Serius, ini proses pemerasannya. Terlihat sederhana, tapi tidak semudah kelihatannya. Karena ini seratnya tebal-tebal banget dan padat. Jadi untuk meresnya juga butuh tenaga, butuh sabar, telaten. Saya penasaran, ini rasanya asin gak sih sebenarnya? Karena tadi saya cobain airnya tawar, Pak. Masa ya ini bisa jadi asin? Asin. Tumbuhnya di air tawar. Iya. Asin. Asin juga. Semakin tua umur nipah, maka makin gelap pula warna air yang dihasilkan. Air asin ini lantas dipanaskan sampai kristal-kristal garam tampak di permukaan. Nah, setelah dididihkan, kita harus nunggu dulu sampai airnya dingin sendiri. Kemudian nanti ada endapan-endapan seperti ini nih. Nih, ini dia garamnya. Inilah bukti betapa cerdasnya masyarakat Mesuji memaksimalkan potensi nipah yang berlimpah. Jadinya kayak gini sih, warnanya emang agak-agak sedikit gelap. Dan asin. Mengulik kekayaan alam Sumatera memang tak ada habisnya. Terlebih potensi hutan yang subur membentang dari dataran tinggi hingga kawasan pesisir. Kalau dilihat, saya sekarang posisinya lagi di Kabupaten Mesuji, Lampung. Dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi bagian sini Mesuji, sana udah Sumsel. Julukan Indonesia sebagai tanah rempah memang fakta yang tak terbantahkan. Tumbuhan rempah tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Pertengahan tahun merupakan waktu yang sangat tepat untuk panen lada. Dan sekarang saya posisinya sudah di salah satu sentra pemasok lada terbesar di Indonesia, Lampung. Jadi nggak heran kalau Lampung ini juga dikenal sebagai tanah lado. Sampai saat ini Provinsi Lampung masih menempati urutan pertama penghasil lada di tanah air. Bahkan sejarahnya, Lampung pernah menyumbang 50% kebutuhan lada dunia. Aduh tajam. Wah, udah pada mulai abang-abangnya. Kayaknya saya udah disisain satu pohon ini bagian saya nih. Tapi ini naiknya gimana, Bang? Aman ya? Aman. Serius, saya deg-degan. Aman ya? Pohonnya goyang-goyang. Ini goyang-goyang pohonnya. Saya pernah panen lada di daerah Kalimantan, tapi pohonnya tidak setinggi ini dan tangganya juga tidak se ekstrim ini.
Dan ini karena kontur tanahnya miring dan tanah di bawah itu agak gembur ya. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa tangganya ini nancep dengan kuat, jadi aman. Tanaman bernama latin Piper nigrum ini adalah jenis flora merambat. Namun, dalam perkembangannya, lada dapat hidup lebih baik apabila tumbuh tegak. Pohon tumpangannya di sini masyarakatnya menggunakan pohon dadap karena pohon dadap ini menyimpan air jadi permukaannya lembek, jadi lebih mudah juga untuk pohon lada menyerap nutrisi. Panen lada dilakukan 1 tahun sekali. Memang kondisi lada itu paling bagus diambil ketika kemerahan seperti ini. Jadi udah mateng banget, tapi kalau merah makin mateng, cairannya lebih banyak, akan rontok sendiri. Merica atau lada bisa dikatakan sebagai primadona masakan di banyak negara. Di masa lampau, harga lada sangat tinggi, sehingga para penjelajah Eropa berkelana untuk memonopoli lada. Jadi proses pengolahan lada ini sebenarnya ada 2, lada putih dan lada hitam. Tapi kalau di sini unggulannya itu lada hitam. Jadi sekarang yang kita proses adalah pembuatan lada hitam. Lada layaknya mutiara hitam dari tanah Lampung. Rasa pedas lada sudah menyebar hingga ke benua Eropa dan Amerika. Di dalamnya terkandung zat pembawa rasa pedas yang disebut kafisin. Dalam tubuh kita, senyawa ini bekerja meredam aktivitas otak yang menyalurkan rasa sakit pada saraf. Jadi perbedaan lada putih dan lada hitam itu ada di prosesnya. Jadi kalau lada hitam cukup dijemur, langsung sekulit-kulitnya. Kalau lada putih itu direndam di air, kemudian dikupas, yang diambil hanya bijinya saja. Jadi nggak heran kalau lada hitam ini rasanya jauh lebih pedas, jauh lebih getir dibanding lada putih.